Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang penguatan tata bahasa Arab dengan tema isim mufrad, tansiyah, jamak, isim muzakkar, muannas, isim nakiroh, dan ma'rifah. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Muhammad Husain, Azinur Ferdana, Iftitahul Khairiyah, dan Zian Fadilatur Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zian Fadilatur Rahmah, NIM T 2019-1250. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tema yang berisikan isim mufrad, tasniyah dan jamak, isim muzakkar dan muannas, serta isim nakiroh dan ma'rifat. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yakni tentang isim mufrad, tasniyah dan jamak. Yang mana isim mufrad sendiri itu adalah kata benda yang menunjukkan arti tunggal atau jumlah bendanya satu, baik dia berbentuk muzakkar ataupun berbentuk muannas. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita bisa mengucapkan seperti kata sebuah pohon, sebatang kayu, sebuah pensil, dan lain-lain. Atau dalam contoh kata bahasa Arab bisa seperti dalam kata muslimun, mukminun, mukminatun, kitabun. Kemudian contoh dalam Al-Quran, misalnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 123 yang berbunyi wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akbari mujrimiha liyamkuru fiha, yang artinya dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Kemudian lanjut pada isim tasniyah, yakni kata benda yang bilangan bendanya berjumlah 2, baik dia berbentuk muzakkar ataupun muannas. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia diucapkan kata 2 buah pohon, 2 batang kayu, 2 buah pensil, dan lain-lain. Nah, isim tasniyah ini ditandai dengan tambahan huruf alif dan nun atau ya dan nun pada akhir huruf tunggalnya. Untuk tambahan alif dan nun itu ketika dalam keadaan rofa, dan untuk tambahan ya dan nun itu dalam keadaan nasab dan jer. Seperti contoh ketika keadaan rofa, yakni kita bani. Kemudian dalam bentuk nasab atau jar bisa ditandai dengan kita baini. Kemudian contoh dalam Al-Quran, misalnya dalam Quran surah Al-Hajj ayat 19 yang berbunyi hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum siyabu min nari ya yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, yang artinya inilah 2 golongan atau golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiram air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka.
Kemudian lanjut pada isim jamak. Nah, isim jamak ini adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari 2, baik dia berbentuk muzakkar maupun muannas. Misalnya dalam bahasa Indonesia dikatakan 3 buah pohon, banyak batang, pensil-pensil, dan lain sebagainya. Kemudian isim jamak itu sendiri dibagi menjadi 3, yakni jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jadi jamak muzakkar salim tersebut suatu jamak yang dibentuk dari isim mufradnya dan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis laki-laki. Cara membuat isim jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan huruf wawu dan nun atau ya dan nun pada akhir isim mufradnya. Seperti contoh kata muslimun, itu mufradnya. Kemudian dijadikan jamak mudzakkar salim yang ditambahkan wawu dan nun menjadi muslimuna. Kemudian ditambahkan ya dan nun menjadi muslimina. Kemudian ada dalam contoh Al-Quran, dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 12 yang berbunyi, wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai'in innahum lakadzibun. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutlah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Kemudian jamak muannas salim, yakni jamak yang dibentuk dari isim mufradnya yang dipakai untuk menunjukkan suatu jenis perempuan. Cara membuat isim jamak muannas salim ini adalah dengan menghilangkan ta ma'rbuthah pada isim mufrad, kemudian menjadikan harokat akhirnya fathah, lalu ditambah alif dan ta. Seperti contoh pada kata muslimatun. Muslimatun ini tak marbutohnya yang belakang itu dihilangkan, kemudian muslimah manya itu difathahkan, kemudian ditambahkan alif dan ta, kemudian menjadi muslimatun. Atau dalam contoh Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian yang terakhir yakni ada jamak taksir. Jamak taksir itu sendiri adalah suatu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dengan memecah katanya sehingga mempunyai makna banyak. Seperti contohnya kata kutubun, kemudian dia dijamakkan menjadi kitabun. Atau dalam contoh Al-Quran misalnya dalam surah Al-Hijr ayat 44 yang berbunyi, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsumun. Di situ diambil dari kata abwab. Abwab sendiri kata dasarnya adalah babun, kemudian dijamak taksirkan
menjadi abwabin, yang artinya Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk poin yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftitahul Khairiyah, NIM T2019-1234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isim mudzakkar dan muannas. Isim mudzakkar. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Seperti contoh rajulun. Rajulun disebut sebagai isim mudzakkar karena menunjukkan arti laki-laki. Isim mudzakkar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mudzakkar hakiki, yang kedua mudzakkar maknawi, dan yang ketiga mudzakkar majazi. Yang pertama yaitu mudzakkar hakiki, yaitu isim yang menunjukkan arti laki-laki dari segi lafal, tulisan ataupun bacaan yang tidak ditandai oleh salah satu tanda muannas, seperti contoh lafadz abun. Yang kedua yaitu mudzakkar maknawi, isim yang mempunyai tanda muannas tetapi menunjukkan arti mudzakkar, seperti contoh lafadz Tolha. Lafadz tersebut ditandai dengan tanda muannas yaitu tak marbutah, sedangkan lafadz Tolha sendiri menunjukkan laki-laki. Yang ketiga yaitu mudzakkar majazi, isim yang tidak ditandai dengan tanda muannas dan dari sisi artinya tidak menunjukkan mudzakkar dan muannas, seperti contoh qalamun, kursiyun. Sebuah isim disebut mudzakkar apabila tidak memiliki ciri-ciri muannas dan secara operasional dapat diketahui dari 1. Penggunaan dhamir huwa, seperti contoh huwa ustadun, dan yang kedua penggunaan isim isyarah hada, contoh hada kitabun. Yang ketiga penggunaan isim mausul khas alladhi, seperti contoh jaa al-waladu alladhi ustaduhu mahirun. Yang keempat penggunaan naat yang menggunakan isim sifat mudzakkar, seperti contoh ra'aitu ar-rajulal karima. Contoh di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 34. Terdapat lafadz Aisyah. Lafadz Aisyah tersebut disebut isim mudzakkar karena menunjukkan laki-laki. Selanjutnya yaitu isim muannas. Isim muannas yaitu isim yang menunjukkan arti perempuan, seperti contoh Fatimatun. Isim muannas dibagi menjadi 3, yaitu muannas lafzi, muannas maknawi, dan muannas majazi. Yang pertama yaitu muannas lafzi, yaitu muannas yang selalu disertai ciri-ciri muannas, yaitu tak marbutah, alif maksurah, dan alif mamdudah. Yang kedua yaitu muannas maknawi, yaitu muannas yang tidak disertai dengan ciri-ciri muannas tetapi berkaitan dengan jenis kelamin, seperti contoh Hindun dan Zainabun. Yang ketiga yaitu muannas majazi, yaitu muannas yang tidak disertai oleh ciri-ciri muannas, tidak berkaitan dengan jenis kelamin perempuan, akan tetapi dianggap muannas oleh orang Arab, seperti contoh Ainun dan Syamsun. Secara operasional dapat diketahui bahwa sebuah isim adalah muannas dari 1. Penggunaan isim dhamir huwa, yang kedua penggunaan isim isyarah hadihi, yang ketiga penggunaan isim mausul khas allati, yang keempat penggunaan naat yang menggunakan isim sifat yang muannas. Contoh di dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 terdapat lafadz dzarrotin yang merupakan isim muannas. Pada lafadz tersebut disebut muannas
karena terdapat salah satu ciri mu'annas yaitu tak marbutoh. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein, NIM T20191203. Saya di sini akan membacakan materi tentang isim nakiroh. Baik, langsung saja. Pengertian isim nakiroh. Isim nakiroh menurut kitab Alfiyah Ibnu Malik adalah isim kata benda yang menerima alif lam yang menyebabkan kemakrifatan isim tersebut. Kata benda yang tidak ditentukan secara jelas itu seperti buku, rumah, masjid, sekolah, burung, manusia, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri isim nakiroh. Isim nakiroh memiliki dua tanda, yaitu terdapat tanwin dan tidak terdapat huruf alif lam sebelum kata benda. Isim nakiroh ketika i'rab nasab maka tandanya fathaten, ketika i'rab jer maka tandanya kasroten, ketika i'rab jer maka tandanya kasroten, dan ketika i'rab rafa maka domaten. Contoh, hadhihi nafidatun, artinya ini adalah jendela. Nafidah adalah isim nakiroh. Lafaz nafidah bisa menerima alif lam yang menyebabkan kemakrifatan isim. Secara operasional, selanjutnya secara operasional. Secara operasional, sebuah isim disebut sebagai isim nakiroh karena tidak termasuk dalam kategori isim ma'rifat yang tidak ada 6 unsur: isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim plus alif lam, dan isim yang dimudofkan kepada salah satu isim ma'rifat. Contoh, nafidah. Lafaz nafidah disebut sebagai isim nakiroh karena bukan termasuk dalam kategori isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim plus alif lam. Isim dimudofkan kepada salah satu isim ma'rifat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Asamima yura wa muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azinur Ferdana, NIM T2019-1219. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang isim makrifat. Isim makrifat ialah isim yang pengertiannya sudah jelas atau diketahui batasannya, atau bisa disebut dengan kata benda yang menunjukkan sesuatu tertentu. Seperti kata benda itu menunjukkan nama orang, nama kota, seperti misalnya kalau nama kota itu Jember. Yang selanjutnya, adapun pembagian isim makrifat. Isim makrifat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu isim domir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim kemasukan kemasukan alif lam, yang keenam isim yang diidhofahkan pada isim makrifat. Yang pertama, isim domir. Isim domir adalah isim yang menunjukkan arti seseorang yang memiliki keadaan atau ghaib. Isim domir dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama isim munfasil dan yang kedua isim muttasil. Pembahasan selanjutnya yaitu isim alam. Isim alam adalah isim yang menentukan musanna atau perkara yang dinamai secara mutlak, seperti lafaz Ja'far yang menunjukkan nama laki-laki dan Fatimah yang menunjukkan nama perempuan, atau Yaman
yang menunjukkan nama negara. Yang selanjutnya adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tampak oleh mata dengan perantara jari tangan dan sesamanya. Yang keempat yaitu isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung. Yang kelima, isim yang kemasukan alif lam, seperti contohnya kolam yang ditambah dengan alif lam menjadi al-qola. Yang selanjutnya adalah isim yang dimudhofkan kepada isim makrifat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.